Dan saudara, saya sudah bersama dengan Bung Deo Lipa Yumara, penasihat hukum yang baru saja dipecat. Betul? Nggak betul. Nggak betul? Nggak betul. Saya mendapatkan surat bahwa Anda tidak lagi menjadi penasihat hukum dari Barada Eliezer. Memang surat itu sampai ke rumah. Ke kantor di Condet. Iya. Tapi ya kita belum tahu ini yang tanda tangan si Eliezer Atau bukan? Tahu dari mana? Begini, si Eliezer ini Barada, kalau dia tanda tangan suatu surat itu dia harus tuliskan tanggal sama jam. Saya mendapatkan surat memang tidak ada tanggal dan tidak ada jam. Tidak ada Lalu tanggal. sebelumnya ada tanggal dan jam. Soalnya semua kita dua surat kuasa yang berbeda dan satu surat keterangan dia bela sungkawa itu ada tanggal dan jam tulisangan. Kita akan menunjukkan ini surat kuasa yang pertama, iya betul ada tanggal dan jam, dan pencabutan hak kuasa Anda tidak ada tanggal dan jam. Iya, satu lagi ada surat bela sungkawa ada tanggal dan jam. Permintaan maaf ya. Itu kode kesepakatan antara saya dengan Baradae. Kalau kau ada apa-apa, kodenya adalah ini ya. Oh, Anda membuat kode antara Anda dan Barada Eliezer. Iya. Jadi kalau Anda sesuai dengan hati nurani Anda pakai tanggal. Tidak ada tekanan dan sebagainya. Iya. Tapi kalau nggak ada itu, berarti ada tekanan. Ada tekanan. Itu selalu begitu. Jadi surat ini bisa juga surat beneran ada tekanan, tapi bisa juga surat bodong. Saya juga mendapatkan informasi betul bahwa Anda mendapat perintah untuk mencabut kuasa Anda dari salah satu jenderal. Ada itu. Ada. Tapi kita kan nggak bisa verifikasi. Apakah benar atau tidak? Benar apa tidaknya, cuma percakapan WA gimana? Oke. Tapi kan Anda menjadi kuasa hukum, penasihat hukum dari Barada Eliezer juga ditunjuk oleh Barreskrim. Iya, makanya itu. Jadi gini ceritanya. Saya ini kan Sabtu pagi itu kan baru pulang pagi jam 7 saya masih olahraga. Biasa ini anak tukang game nih. Nge-game dulu baru tidur. Lagi tidur sampai sekitar jam 12-an itu telepon lah dari Mabes Polri, dari Barreskrim. Ada 3 kali telepon nggak saya angkat, uang tidur. Saya angkat, belum tempat. Saudaraku cepat ke Mabes Polri, ada yang penting, ada perkara penting biasa merah putih. Berangkat deh jam 3 atau jam 2, jam 3 harus sampai. Boleh tahu siapa yang ngoper waktu itu? Rahasia. Seorang jenderal. Penyidik utama. Oke. Tapi atas perintah. Atas perintah jenderal. Iya, Oke. Lalu kemudian Anda diminta untuk mendampingi Barada Eliezer. Iya, karena perintahnya merah putih, saya kan pengacara merah putih. Saya udah paham. Oke, saya membantu negara nih. Perintahnya begitu. Sama-sama itu kode-kodenya sebenarnya. Kalau merah putih kodenya membantu negara. Oke. Kepentingan negara. Nah, saya nggak peduli perkaranya apa, biasanya begitu. Makanya saya nggak tahu perkaranya apa. Belum tahu. Pas waktu Anda kebetulan kasih tahu, Anda kaget dong? Ya enggak juga. Kita ini pengacara bukan pengacara 1-2 tahun yang tiba-tiba kaget. Ada banyak perkara berat yang orang nggak tahu saya kerjakan. Ya. Makanya perkaranya perkara biasa aja lah. Pembunuhan biasa. Ya kebetulan pelakunya adalah aparatur negara. Tapi kita pikir-pikir, aparatur negara bintang 2. Wah gila juga nih. Dugaan ya? Masih dugaan. Iya. Nah, maksudnya ini perkara antar aparatur negara. Deng gitu. Tiap menit wah gila nih. Maksudnya terjadinya di tempat rumah milik negara juga. Rumah punya negara. Ini kan negara yang punya. Anda datang ke situ pada waktu itu Barada Eliezer sudah membuat pengakuan terbuka. Gitu. Ya saya nggak tahu. Kan saya nggak tahu ceritanya. Baru saya diceritakan secara detail oleh salah seorang penyidik utama. Nah, makanya saya baru lihat secara konstruksi peristiwa hukum pidananya, kemudian alat-alat buktinya, kemudian apa-apa saja yang sudah dikerjakan oleh penyidik. Oke. Termasuk ternyata ada tim sus, ada ini yang sudah bekerja banyak, uji balistik katanya, rekomendasi ulang sampai ke mana, ke Jambi juga, otopsi juga. Udah banyak lah pekerjaan penyidik polisi inilah. Salut lah sama mereka lah. Oke, karena itu setelah Anda pelajari, Barada Eliezer sudah mengaku pada waktu itu. Iya belum, masih ada kata titik terang. Tapi belum menulis waktu itu. Sudah ada titik terang. Nah, tapi orangnya katanya lagi tidur. Oke. Titik terang lagi tidur. Ya, artinya belum menulis. Lalu kemudian saya mendengar juga bahwa ia akhirnya menulis dengan termasuk salah satu adalah bantuan dari Anda. Iya dong. Makanya ada gimana cara waktu itu supaya sini. Barada Eliezer akhirnya mengaku yang sebenarnya dengan menulis. Nggak usah ditanya, Pak. Biarkan saya yang menulis. Ya. Emang itu ngomong ke saya? Oh, itu. Iya, tapi setelah proses yang agak panjang kita ngobrol pakai bahasa Manado. Iya, oke. Kuning. Setelah ini dokumen-dokumen lengkap ya? Lengkap ya. Termasuk tulisan Barada Eliezer ada di sini? Ada semua. Boleh nanti saya lihat sedikit ya, eksklusif saudara di Aiman. Nah, inilah sebelum saya jadi pengacara, ada risalah saya pakai bahasa Manado kan. Iya. Sebelum saya mulai ini tuh saya berdoa dulu sama dia, baru kita mulai. Saya tanya SD-nya di mana, SMP-nya di mana, SMA-nya di mana, orang tuanya siapa, tanggal berapa dia lahir. Dan tulisan dia? Tulisan dia ini. Oh, di bawah ini. Boleh saya lihat? Ya, yang ini. Baca aja.
Oh, nggak apa-apa ini ya? Iya sih aja. Yang ini tulisan tangan dia. Oke, ini tulisan tangan dia, saudara. Tulisannya adalah kalau kita yang tembak, tapi atas dasar perintah. Ini dokumen asli, ini bukan fotokopi. Ini asli. Kenapa dia nggak mau langsung dibicarakan saja? Kenapa kemudian ditulis? Bukan, dia bicara langsung. Tapi saya yang nulis. Kecuali yang ini ya. Kecuali yang ini ditulis sendiri. Ya, yang ini dia tulis sendiri. Kenapa? Kan ada 2 anggota BRIMOB yang menjaga dia. Iya. Dia takut salah membahasakan ini, takut didengar. Oh, pada waktu mengaku aja dia masih takut itu? Masih takut, kan ada anggota BRIMOB sebagai yang menjaga dia. Jadi kan? di ruangan itu Saya, Baradae, sama 2 BRIMOB menjaga. 2 BRIMOB harus menjaga memang. Jadi yang dibilang dia tulisan banyak, tidak banyak sebenarnya, hanya ini yang ditulis. Itu yang ke saya, yang intinya. Tapi setelah semua ceritanya selesai, Iya. saya udah dapat gambar lengkap, saya minta kamu tulis deh semuanya. Oke. Gitu. Tapi dia sudah ada satu tulisan kecil yang dia masih ragu-ragu. Baik, saya bacakan sekali lagi saudara, ini tulisan langsung dari Barada Eliezer. Kalau kita yang tembak, tapi atas dasar perintah. Baru dia ngomong, bagaimana bang? Itu. Jadi bang, sebentar, dia tulis begini. Itu kan pertanyaan kan, kalimat Iya, pertanyaan iya, kan. Setelah itu, bagaimana bang? Nah itu ngobrol kita wawancara. 14. Aku jelasin sebenarnya. Dan dia menjelaskan semuanya. Betul. Termasuk dia menembak berapa kali, saya mendengar 4 kali betul. Iya 45 kali. Itu dia jelasin. Termasuk juga informasi yang disampaikan. Irjen Sambo juga ikut menembak. Iya dong. Iya menembak dia. Dengan menggunakan pistol yang sama, Glock 17. Ya saya nggak tahu itu. Tapi dia menembak, Sambo menembak. Ya kan ini situasional kan. Abis itu katanya Sambo menembak ke dinding. Oke, itu sudah disampaikan ya, menembak ini sudah disampaikan. Untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak. Saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik saudara J ke dinding berkali-kali. Lalu kemudian Anda salah apa sehingga Anda dicabut? Dan atas perintah jenderal. Nggak tahu saya. Ya dalam hal ini setiap pekerjaan itu pekerjaan baik pun kadang-kadang salah. Anda dianggap offside. Termasuk kali ini mungkin Anda akan dianggap offside berbicara kepada Saya nggak tahu. Saya ini cuma menjalankan perintah menjadi pengacara. Dan pengacara boleh mengungkap apapun yang Oh iya dong, diketahui. pengacara punya hak untuk menceritakan segala sesuatunya untuk kepentingan hukum dan keadilan. Untuk kepentingan menghilangkan rasa keresahan di masyarakat. Saya juga membaca dari WhatsApp yang tentu tidak tahu ya, Ya. akan kebenaran pastinya. Tapi Ya. bahwa itu dikirimkan terkait dengan kiprah Anda sebagai penasihat hukum dari Barada Eliezer. Yang dikatakan pernyataan Anda tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan Barada Eliezer. Ya kita nggak tahu itu kan antara mereka bicara tidak sesuai dengan kesepakatan berita itu kan kita nggak tahu. Ada kesepakatan Kita nggak tahu namanya kita cuma ngira-ngira. Jangan-jangan itu kali. bahwa Anda menyampaikan apa yang ada di media sesuai dengan pernyataan Iya Barada ini Eliezer. aja. Saya selalu berpegang teguh sama kata-kata ya dan amin. Ya tidak amin gitu aja. Kalau seandainya Anda dikatakan keluar dari BAP Barada Saya nggak Eliezer, tahu. Saya nggak tahu apa yang terjadi di situ. kan Anda tahu BAP-nya? Ya BAP-nya kan ngikutin yang ini. BAP yang resmi di mana saya kuasa hukumnya ada tanda tangan saya. Oke. Berdua, saya dan Burhanuddin. Jangan dipalsukan. Ada fotonya kok. Maksudnya Anda katakan juga karena tidak mungkin kemudian Anda menyampaikan yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nggak Barada mungkin, Eliezer. saya nggak mungkin. Termasuk tadi bahwa Gini, Irjen Sambo ikut menembak karena Betul. itu masih diselidiki oleh pihak kepolisian dan Anda mengatakan itu berdasarkan pernyataan dari Barada betul. Eliezer. Begini ya, antara saya dengan Eliezer itu sama. Samanya di mana? Eliezer bekerja berdasarkan perintah, nggak punya motif, nggak punya kepentingan. Saya juga bekerja berdasarkan perintah, nggak punya motif, nggak punya kepentingan. Tapi saya yang tanya, saya kembali. Artinya dia diperintah. Dia sebutkan bahwa dia mengakui diperintah. Ya. Pada waktu menembak pun pasti dia terpaksa. Dia mengakui itu. Iya, dia mengakui itu. Dan saya mendapat informasi juga ketika dia menembak, dia tidak berani untuk menatap Brigadir Yosua. Dia memalingkan mukanya, Saya sendiri lagi ngira-ngira, tapi jelas dia katanya memejamkan mata. memejamkan mata. Ya, memejamkan mata sebenarnya. Ya gimana sih ya? Posisinya begini artinya waktu itu Begini adalah dong. Brigadir Yosua tengah berlutut. Bergerak berlutut begini, masih hidup, ketakutan. Tidak berhadapan atau ke Tidak, lagi berlutut. Kalau Membelakangi ya? kata Richard, kata Eliezer, dia berlutut di depannya Sambo, di depannya si Yosua ini. di belakangnya Eliezer. Eliezer, Di depannya Irjen Sambo. ya situasional kan? Ya. Kondisi situasional kan kondisi nggak pakai akal, perintah nggak pakai akal. Perintah tembak. Dia tembak. Yang ditembak siapa? Teman tidurnya, satu kamar. Setiap hari mereka tidur bareng dari tanggal 2 sampai tanggal 8 pagi.
yang dipanggilnya dengan Bang Yos. Dengan Bang Yos. Saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Penembakan terhadap saudara J yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah Itu budak majang. Soal motif biar nanti dikonstruksi, karena itu sensitif, mungkin hanya boleh didengar oleh orang-orang dewasa. Tawes ya? Bukan tawes? Dua-dua apa? Misteri kematian Brigadir Yosua Huta Barat lambat laun terkuak. Tepat 1 bulan sejak Yosua tewas, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengumumkan tersangka pembunuhan. Nasi? tadi pagi dilaksanakan gelar perkara dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Bisa ulangi, tim sus telah menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Polisi awalnya menetapkan Barada Richard Eliezer sebagai tersangka 3 Agustus lalu. Eliezer disebut melakukan penembakan terhadap Yosua. 4 hari kemudian, polisi menangkap Bribka Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf. Riki adalah salah satu ajudan Ferdi. Adapun Kuat merupakan sopir istri Ferdi, Putri Chandrawati. Riki dan Kuat disebut-sebut turut membantu dan menyaksikan penembakan. Sementara Ferdi merupakan tersangka keempat kasus pembunuhan Yosua. Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri itu disebut menyuruh ajudannya Barada Richard Eliezer menembak Yosua. Ferdi juga memberi perintah tembak dan membuat skenario baku tembak di rumah dinasnya di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta. Barada RI telah melakukan penembakan terhadap korban. Tersangka RL turut membantu dan menyaksikan penembakan korban. KM turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap korban. Irjen Pol FS menyuruh melakukan dan menskenario peristiwa seolah-olah terjadi peristiwa tembak-menembak di rumah dinas Irjen Pol Ferdi Sambo di Komplek Polri Duren 3. Pada pemeriksaan terakhir Komnas HAM terhadap Ferdi Sambo terungkap ada percakapan antara Sambo dengan istrinya Putri Chandrawati di rumah pribadi. Percakapan itu diyakini memengaruhi peristiwa pembunuhan Yosua di rumah dinas. Apa isi percakapannya? Masih tanda tanya. Kita punya waktu di Sangguling itu ada satu peristiwa yang kalau dalam rekaman video yang kami dapatkan kurang lebih 1 jam gitu ya, yang itu yang kita juga tadi tanyakan apa yang terjadi dalam peristiwa itu. Ternyata memang ada komunikasi ya antara Pak Sambo dengan Bu Sambo sehingga memang sangat mempengaruhi peristiwa yang ada di TKP 46. Ketiga tersangka selain Barada Eliezer dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Sementara Eliezer dikenakan pasal pembunuhan yang hukumannya lebih ringan. Meski sudah ada tersangka, polisi enggan membuka ke publik apa motif pembunuhan. Di sisi lain, Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan motif pembunuhan hanya untuk orang dewasa. Kita tunggu. Yang penting sekarang telurnya itu udah pecah dulu. Itu yang kita apresiasi dari polisi. Soal motif biar nanti dikonstruksi hukumnya, karena itu sensitif, mungkin hanya boleh didengar oleh orang-orang dewasa. Biar nanti dikonstruksi oleh polisi. Apa sih motifnya? Ya kan sudah banyak di tengah masyarakat. Mengapa motif tidak dibuka? Apalagi jika memungkinkan ada unsur pidana lainnya. Aiman menelisiknya eksklusif.
Ji. Yo. Wedang mah wedang teh. Pira sih? Wedang. Itu tuh budak awe itu norona. Oh pira? 10.000 serenceng. Iya. Yo. Wedang budak. Budak. Kubah. Seperti apa waktu itu yang disampaikan? Woi, Dia nggak langsung tembak tapi berat, baru kemudian karena diperintah seperti itu baru ditembak. Dalam kondisi Brigadir Yosua berlutut minta ampun. ya nggak tahu minta ampun atau pasrah atau bagaimana, ketakutan aja gini. Orang yang berlutut itu adalah orang yang pasrah sebenarnya. Iya, tentu ini menjadi sebuah hal yang harus di cross check ulang terkait dengan BAP ini. Ya. Tapi mungkinkah kemudian semua itu bisa berubah ketika Anda sudah tidak menjadi pengacaranya lagi? Karena pengacara yang sebelumnya juga mundur. Saya nggak tahu Ya kan? kenapa kemudian mundur. Betul. Ini nggak akan berubah karena kan saya masih pengacaranya sampai sekarang. Anda yakin Anda masih pengacaranya? Kan sudah apapun itu ada kuasanya meskipun Anda bisa mengatakan bahwa itu kanan dan sebagainya. Gini, hubungan hukum antara klien dan pengacara adalah setara. Makanya disebut sebagai pemberi kuasa dan penerima kuasa itu setara. Abang melihat ada hal yang belum diungkap tuntas oleh Barada Eliezer. Ya nggak tahu. Tetap mau masuk untuk ke sana. Nggak tahu saya. Tapi yang jelas ini kan perkara besar yang melibatkan institusi Polri. Jadi kita mau institusi Polri ini bersih. Yang saya jaga supaya kepercayaan terhadap kepolisian ini bagus. Itu tujuan saya. Makanya saya berani juga membela, membantu kawan-kawan polisi dengan tujuan supaya ini merah putih juga. Masih banyak personel polisi, bahkan sangat banyak. Banyak sekali. Yang baik, Paling luar cuma biasa. 1% yang rusak, yang 99% polisi baik kok. Ada hal yang luar biasa besar di balik itu. Tidak hanya sekedar asmara. Ada dong, kebersamaan elit-elit gelap. Elit gelap polisi. Iya, Meskipun apa itu harus dibuktikan. iya, kebersamaan elit-elit gelap. Bahwa Anda katakan tadi ada elit-elit gelap polisi, kan sudah diproses juga, ada 31, Ya, itu di mana elit gelap 12 itu. kemudian diproses pidana dan lain sebagainya. Iya. Meskipun ini masih dalam kasus yang sama. Iya. Di balik itu tentu ada hal yang lain mungkin saja. Mungkin aja. Lepas dari Abang tidak menjadi pengacara, Barada Eliezer bisa berubah keterangan. Segala kemungkinan bisa terjadi kalau tidak diawasi dengan baik. Kalaupun saya sudah nggak jadi pengacara atau kuasa hukum dari Barada, itu kan persoalan. Karena saya jadi pengacara juga bukan saya minta. Cuman ketika saya sudah dicabut kuasanya, saya akan tanya kepada negara, bayaran saya berapa ini? Oke. Negara saya gugat tentu Pak Jokowi, Pak Mahfud MD, jajaran semua, ya kan? Gugat 15 triliun supaya apa? Supaya saya bisa foya-foya. Terima kasih Bung Deolipa Yumara memberikan informasi di program Aiman eksklusif, Bang. Terima kasih.